Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Azhari Masta. Saya adalah salah satu dosen di program studi Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia. Saya mengajar di program studi S1 Matematika dan juga di program studi S1 Pendidikan Matematika UPI. Mengajar di program studi S1 Matematika UPI sesuai dengan background dan keahlian saya, yakni di Matematika Analisis. Background pendidikan saya adalah S1 Matematika dengan keahlian analisis, S2 dan S3 Matematika dengan kelompok keahlian analisis. Beberapa mata kuliah yang saya ampu di program studi Matematika UPI diantaranya adalah pertama analisis real, kemudian ada deret fungsi dan integral Riemann, ada teori ukuran dan integral Lebesgue, ada pengantar topologi, ada topologi, dan ada geometri transformasi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi Matematika UPI, yakni analisis real. Analisis real merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1 di program studi Matematika UPI dan juga di program studi S1 Pendidikan Matematika UPI dengan bobot 3 SKS. Di program studi Matematika UPI, mata kuliah analisis real dibuka di semester ganjil. Mata kuliah analisis real akan banyak mengajak mahasiswa untuk bagaimana bermatematika, berpikir secara kritis, kreatif, serta mahasiswa akan diajak untuk membuktikan pernyataan-pernyataan dalam matematika dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Kemudian setelah mahasiswa memahami tentang konsep-konsep dalam matematika serta membuktikannya, mahasiswa akan diajak untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam matematika menggunakan konsep-konsep tersebut. Mata kuliah analisis real menggunakan metode student-centered learning, di mana mahasiswa akan banyak diajak berdiskusi, presentasi, serta mengemukakan pendapat-pendapat mereka terhadap bukti-bukti yang telah mereka dapatkan dalam proses perkuliahan. Mata kuliah analisis real dilaksanakan secara tatap muka di kelas serta didukung dengan menggunakan LMS Sport UPI yang telah disediakan oleh UPI, di mana mahasiswa dapat mengirimkan tugas, kuis, serta juga hasil presentasi melalui LMS Sport UPI. Sumber referensi yang digunakan dalam mata kuliah analisis real yaitu menggunakan buku Introduction to Real Analysis karya Robert G. Bartle, serta juga beberapa sumber-sumber referensi lain yang relevan. Tidak menutup kemungkinan mahasiswa boleh menggunakan sumber-sumber referensi lain yang dapat digunakan dalam perkuliahan analisis real. Mata kuliah analisis real dalam penilaiannya terbagi dalam beberapa kriteria penilaian. Yang pertama, keaktifan dan kehadiran, kemudian presentasi, yang ketiga adalah peer assessment, di mana teman dalam satu kelompok dapat menilai keaktifan dari teman yang lain, kemudian ujian tengah semester, serta ujian akhir semester. Sehingga penilaian dalam mata kuliah analisis real tidak hanya melihat pada nilai akhir di ujian, tetapi juga proses perkuliahan yang terjadi. Mata kuliah analisis real terbagi dalam 3 topik besar. Yang pertama, topik yang dibahas dalam mata kuliah analisis real yaitu tentang himpunan dan fungsi, ada induksi matematika, himpunan berhingga, dan himpunan tak berhingga. Pada subtopik yang kedua, mahasiswa akan diajak mempelajari tentang struktur dari bilangan real, di mana mahasiswa akan banyak mempelajari tentang bagaimana himpunan bilangan real, sifat kelengkapan pada bilangan real, aplikasi supremum dan infimum. Pada topik yang ketiga, mahasiswa akan diajak mempelajari tentang barisan dan deret. Apa itu barisan? Bagaimana sifat-sifat barisan? Bagaimana kekonvergenan barisan? Bagaimana kekonvergenan deret? Serta sampai hingga kriteria Cauchy. Berikut cuplikan perkuliahan analisis real yang saya lakukan secara tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kawan-kawan mahasiswa. Apa kabar hari ini? Sehat? Baik. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Pada pertemuan pertama kita sudah melihat bagaimana mata kuliah ini menjadi salah satu mata kuliah wajib di prodi matematika dan maupun prodi pendidikan matematika dengan beban
3 SKS, dan kita sudah mereview beberapa materi dasar seperti himpunan gitu ya, relasi dan fungsi gitu. Dan hari ini kita akan masuk ke materi tentang induksi matematika. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar apa sih itu himpunan gitu ya, pengertian himpunan gitu ya, sifat-sifat himpunan, mana yang menjadi himpunan dan bukan menjadi himpunan gitu ya, gabungan, irisan gitu ya, komplement, ada himpunan hingga, himpunan tak hingga, serta himpunan terbatas, himpunan tidak terbatas. Kita sudah mempelajarinya. Kemudian sifat-sifat dan himpunan kita manfaatkan ketika kita belajar tentang relasi dan fungsi. Kenapa? Karena kita tahu fungsi adalah pemetaan dari sebuah himpunan ke himpunan lain, di mana kita namakan sebagai domain dan subdomain, ya. Fungsi. Kemudian apa perbedaan antara relasi dan fungsi? Kalau fungsi pasti relasi, tadi relasi, gitu ya. Nah, lalu ada fungsi satu-satu, ada fungsi pada dan juga inverse fungsi, gitu ya. Syarat suatu fungsi punya inverse kalau dia satu orang yang jawab siapa? Ya. Fungsi bijektif. Jadi suatu fungsi punya inverse kalau dia fungsi bijektif. Kenapa? Kalau satu-satu aja atau pada aja, subjektif aja atau bijektif aja? Karena nggak cukup gitu ya. Kalau dia subjektif aja, maka sebaliknya nggak akan menjadi sebuah fungsi gitu ya. Kalau dia injektifnya aja juga tidak berlaku gitu ya. Jadi harus bijektif. Oke, sifat-sifat fungsi juga sudah. Nah, teknik pembuktian dengan menggunakan induksi matematika ini biasanya berbicara pada kasus-kasus yang melibatkan himpunan bilangan asli. Melalui induksi matematika kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian yang menjadi lebih sederhana. Contoh tadi, kan kalau misalkan seperti pada minggu yang lalu pernah saya katakan, untuk membuktikan sesuatu itu benar 1000 contoh tidak cukup, gitu ya. Tapi untuk menyatakan sesuatu itu salah, 1 contoh sudah cukup. Sekarang kalau kita ingin membuktikan ini benar untuk semua himpunan bilangan asli, kan banyak banget harus dicoba. Coba N-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kan tidak mungkin kita periksa satu persatu, karena himpunan bilangan asli itu tidak terbatas, gitu ya. Maka induksi matematika, langkah yang bisa kita gunakan dengan cukup beberapa langkah, itu bisa dibuktikan secara umum. Prinsip induksi biasa. Jadi kalau kita ingin membuktikan ada sebuah PN, pernyataan gitu ya, yang berkaitan dengan bilangan bulat positif. Kita ingin membuktikan bahwa PN itu benar untuk semua N bilangan bulat positif. Langkah yang pertama adalah buktikan pernyataan pertama itu benar. Nah, kita lihat contohnya ini. Buktikan P1. P1-nya apa? Berarti kan kalau P1 itu N-nya 1 kan ya? Apakah betul 1 adalah 1 kali 1 tambah 1 dibagi 2? Betul, dan ini benar gitu ya. Jadi kesimpulannya apa? Jadi P1 benar. Lalu andaikan pertanyaan ke N benar, perlihatkan pernyataan ke N plus 1 benar. Kalau sekarang yang kedua, andaikan PN benar untuk suatu N. N anggota bilangan asli. Kalau PN benar apa artinya? 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan, atau ini deh, biar nggak bingung dengan N ini PK. Andaikan PK benar untuk suatu K. Berarti kalau PK benar apa? 1, maka 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah K adalah K kali K plus 1 per 2, gitu kan? Karena untuk PK-nya benar. Sekarang akan dibuktikan apa? PK plus 1 benar. Bagaimana membuktikan PK plus 1 benar? Artinya harus dibuktikan apa? Harus dibuktikan bagaimana? Harus dibuktikan apa? 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah K tambah K plus 1 sama dengan K plus 1 K plus 1 tambah 1 ya? Dibagi 2.
Nah, ini yang harus kita buktikan. Gimana cara membuktikannya? Kita lanjutkan di sini. Sekarang kan sudah diketahui apa? 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan tambah K adalah K kali K plus 1 per 2. Ini amati bahwa diketahui. Sekarang kalau kita jumlahkan dengan K plus 1, apa yang terjadi? Sebelah kanan tambahkan dengan K plus 1 juga kan? Sampai di sini bisa diikuti? Paham? Jelas ya. Ini jadi kita samakan penyebutnya. K plus 1 tambah 2 K plus 1 bagi 2. Ada K plus 1, ada K plus 1, dia boleh sifat apa itu? Sifat distributif ya. Waktu kita masih di TK dulu ya, belajar itu. K plus 1 kali K plus 2 dibagi dengan 2. Dan ini adalah sebetulnya K plus 1 kali K plus 1 tambah 1. Nah, apa yang dapat kita simpulkan? Jadi PK plus 1 benar gitu ya. Nah, dari langkah 1 sampai 3 gitu ya, terbukti nanti PN benar untuk semua N anggota bilangan asli. Gitu ya. Oh ya, oke. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Bagaimana menggunakan metode induksi matematika ini bisa membuktikan bahwa berlaku untuk semua bilangan asli? Oke, baik. Jadi ketika untuk N sama dengan 1 benar, K benar, ternyata kita bisa buktikan untuk K plus 1 benar mengakibatkan berlaku untuk semua bilangan asli. Nah, ini yang dinamakan dengan efek domino gitu ya. Jadi tahu efek domino? Jadi kalau misalkan disusun domino, tek satu di berapa, jadi langsung tek 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 ngikut gitu ya. Gitu. Jadi nah ini yang jadi prinsip induksi matematika ini tuh seperti mengakibatkan efek domino gitu ya. Domino. Dan untuk menjawab pertanyaan hal itu tuh dijamin oleh sebuah pernyataan formal berikut. Jadi ada sebuah teorema yang mengatakan begini. Misalkan S adalah himpunan bagian dari bilangan asli. Kemudian memenuhi sifat satu anggota S. Lalu yang kedua, untuk setiap K anggota bilangan asli, jika K anggota S mengakibatkan K plus 1 anggota S, bahwa S itu sama dengan himpunan bilangan asli. Jadi teorema inilah yang menjamin kalau ternyata kalau satu benar, lalu kalau untuk K benar mengakibatkan K plus 1 benar, maka kebenaran itu akan berlaku untuk semua bilangan asli. Nah, oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Ada. Silakan. Aku mau nanya, tapi nanyanya kepo aja sih. Kepo itu gimana? Jadi kan tadi kan induksi matematika ya, dan di situ kan contohnya itu kayak bilangan asli. Nah itu kenapa sih kalau misalnya di induksi matematika kita pakainya bilangan asli atau mungkin bilangan positif lebih dari 0 gitu? Boleh nggak sih bilangan real gitu, atau mungkin bilangan real yang lebih dari 0, kayak misalnya 1,1 kah dibuktiinnya, dibahasinya? Bisa nggak sih, dan kenapa gitu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh tepuk tangan yang buat pertanyaannya? Pertanyaannya bagus. Apakah boleh nggak misalkan dia itu kita berbicara untuk pembuktian pada himpunan bilangan real gitu ya? Nah, sebetulnya kenapa induksi matematika itu bisa berlaku? Karena dijamin oleh teorema ini. Teorema ini berbicara pada himpunan bagian dari bilangan asli. Jadi memang hanya bisa pada himpunan bilangan asli. Kecuali nanti mungkin Anda menemukan sebuah teorema ataupun sebuah sifat yang seperti ini dan berlaku untuk semua bilangan real. Nah, bisa jadi itu berlaku gitu ya. Tapi pada case ini hanya berlaku untuk bilangan ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kita lanjutkan lagi. Nah, sebagai contoh
buktikan bahwa 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah sampai 2n-1 itu adalah n kuadrat gitu ya. Untuk setiap n bilangan asli. Nah, oke, boleh berdiskusi per grup satu meja saja gitu ya. Buktikan dengan pertama dengan induksi matematika, kedua boleh dengan tidak menggunakan induksi matematika. Sebaiknya silakan boleh berdiskusi. Nanti saya ingin ada 2 orang ke depan, satu yang dengan induksi, satu yang tidak dengan menggunakan induksi. Boleh bersuara nggak apa-apa, ya silakan. Tapi bersuaranya yang diskusi, jangan bersuaranya gosip gitu. Tahu nggak Kaido udah kalah loh sama Luffy, misalkan gitu. Nah, itu kan bahasnya lain. Misalkan yang pecinta One Piece kan gitu. Atau bahasa apa? Atau ya intinya bahas yang oke, kasih plus buat teman yang maju ya. Sekarang itu boleh dihapus. Oke. Kita lihat pekerjaan teman Anda. Enggak, suaranya lebih besar lantangnya. Enggak. Kan di sini ada pertanyaan ya, buktikan bahwa 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya sampai 2n tambah 1 sama dengan n kuadrat itu benar untuk setiap n anggota bilangan asli. Nah, tadi kata Bapak bilang, jadi kalau misalnya mau pakai induksi matematika itu ada 3 tahap. Yang pertama itu buktikan bahwa P1 benar dengan Pn-nya itu si pernyataan ini gitu. Nah, kita tahu kalau misalnya ruas kiri itu ada 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan sekian sampai 2n tambah 2n kurang 1. Nah, kita substitusiin 1, jadi berarti kita melihatnya dari yang 2n kurang 1 aja, berarti 2 kali 1 kurang 1 sama dengan 1. Terus yang ruas kanannya n-nya ganti sama 1, jadi 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka terbukti bahwa P1 benar. Nah, terus yang kedua, andaikan PK benar untuk suatu K anggota bilangan asli, maka 1 tambah 3 tambah 5 tambah sekian tambah 2 K kurang 1 sama dengan K kuadrat. Terus, jadi kita misalnya benar gitu. Terus yang ketiga itu tahap ketiga akan dibuktikan PK tambah 1 benar. Akan dibuktikan PK tambah 1 benar. Jadi kita tuh harus membuktiin 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya tambah 2K tambah 1 tambah 2 kali K-nya diganti sama K tambah 1. K tambah 1 2 kali K tambah 1 tambah 1. Ini mungkin maksudnya itu ya. Nah, iya. Nah, 2 kali K tambah 1 kurang 1 sama dengan K tambah 1 kuadrat. Nah, jadi kita berangkat dari permisalan yang ini benar gitu. Nah, jadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah seterusnya tambah 2K tambah 1 sama dengan K kuadrat. Kan tadi ini dimisalin benar ya. Nah, terus kita mau mengubah ini sedemikian sehingga membuktiin ini benar gitu. Nah, caranya gimana? Berarti kita di kedua ruas kita tambah ini 2 kali K tambah 1 kurang 1 gitu. Ditambahin 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah segini tambah 2K kurang 1 tambah 2 kali K kurang 1 tambah 1 sama dengan K kuadrat tambah 2 kali K kurang 1 tambah 1. Nah, terus yang sebelah ruas kanannya dibentuknya sederhanain, K kuadrat tambah ini tuh kalau dihitung tuh jadi 2K tambah 1. Dan ini tuh kalau di kuadratin dibentuk kuadrat tuh jadi K tambah 1 kuadrat gitu. Nah, jadi K tambah 1 itu benar. Jadi dari langkah 1 sampai 3 terbukti PN benar untuk semua n anggota bilangan asli. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan buat teman-teman. Ada koreksi atau ada catatan, komentar dari yang sudah dikerjakan oleh teman Anda? Silakan. Ya, ada komentar. Ya, silakan. Siapa namanya? Zaima. Silakan Zaima. Itu yang sama dengan K kuadrat dari 2 baris terakhir. K kuadrat plus 2K min 1 plus 1 itu. Bukan K-nya Yang ini ya? Iya. Yang ini standar plus minus. Atau yang mana mananya? Iya, yang itu. Yang tadi tipe ini. Iya. Oh, ya. Oke, Sampingnya juga. Yang atas. Oke, good. Ya, oke, good. Terima kasih. Ada komentar lagi?
Dari yang lain? Silakan. Tadi tuh pas penyebutan aja ya. Jadi bukan 2K+1 tapi 2 2K-1 gitu ya. Apa-apa. Pas saat presentasi yang tenang aja. Oke, ada lagi? Silakan. Baik, kalau tidak ada, sekali lagi kita kasih plus buat teman yang maju ya. Baik, yang langkah kedua, silakan. Silakan. Oke, jadi mohon perhatiannya ya. Silakan. Oke, jadi pertama-tama aku misalin si soalnya 1+3+5 terus tulis terusnya sampai +2n-1 sama dengan B. Terus aku tulis balik. Gak masalah kan Pak kalau saya tulis balik? Ya, nggak masalah. Karena dalam matematika berlaku sifat komutatif ya, penjumlahan. Terus tinggal dijumlahin, hasilnya kan 2n sebanyak n kali. Maka didapatkan 2n² sama dengan 2b. Berarti n² sama dengan b. Jadi terbukti bahwa ini itu sama dengan n². Dan karena ini berlaku untuk n berapapun, jadi berlaku untuk semua n bilangan asli, gitu ya. Oke. Oke, kasih buat temannya yang ada maju. Nah, kita lanjutkan lagi induksi kuat. Ada induksi biasa, apakah ada induksi kuat? Apakah induksi kuat itu maksudnya lebih kuat daripada induksi biasa gitu ya, atau lebih baik atau bagaimana? Kita akan lihat lagi dulu prinsipnya. Kalau pada induksi biasa, misalkan PN adalah pernyataan perihal terkait dengan bilangan bulat positif, ketika kita ingin membuktikan PN itu benar untuk semua n bilangan bulat positif ya, atau n bilangan asli, tadi kan pada induksi biasa langkah pertamanya andaikan P1 benar, kedua jika PN benar, buktikan PN +1 benar. Sedangkan kalau pada induksi kuat, langkah kedua asumsi P-nya lebih banyak. Andaikan pernyataan kedua, ketiga, keempat, atau sampai ke PN adalah benar, buktikan bahwa PN +1 benar. Jadi syaratnya lebih banyak. Gitu. Jadi karena syaratnya lebih banyak, ini kita namakan dengan induksi kuat. Sebetulnya dalam matematika kalau syaratnya lebih banyak itu malah lebih lemah. Gitu. Jadi lebih sedikit yang terpilih. Misalkan ya, gimana? Soalnya kalau ya. Yang kedua, ya. Ya, boleh. Ya. Gitu. Jadi nanti menambahkan syarat misalnya dari PK-2, PK-1 sampai PK benar gitu ya. Jadi ada pertanyaan dari teman Anda. Tadi kan di induksi kuat bahwa disyaratkan P2, P3 sampai dengan PK benar. Tapi kan pada kasus ini saya hanya mensyaratkan PK-1 dan PK benar gitu ya. Nah, boleh nggak Pak? Ternyata bahwa nanti saya menambahkan PK-2 gitu ya. Tambahkan aja. Tapi tambahkan PK-2 benar, PK-1 benar, PK benar. Karena benar. Dengan menambahkan PK-2, PK-1 kan tidak merubah simpulan akhir nanti, gitu ya. Tapi setidaknya asumsi yang kita tambahkan itu jauh lebih banyak ketimbang induksi biasa, ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya. Tadi kita sudah belajar nih induksi kuat, belajar induksi biasa. Kalau induksi kuat dan induksi biasa gimana hubungannya? Coba. Kalau suatu soal dapat diselesaikan dengan induksi biasa, apakah bisa diselesaikan dengan induksi kuat? Atau kalau suatu soal bisa diselesaikan dengan induksi kuat, apakah bisa diselesaikan dengan induksi biasa? Silakan. Satu orang menjawab dengan memberikan argumen. Oke, sebutkan namanya. Novia Bursipakar, Pak. Soal yang bisa dikerjakan dengan induksi biasa pasti bisa dikerjakan dengan induksi
kuat. Tetapi soal yang bisa dikerjakan dengan induksi kuat belum tentu bisa dikerjakan dengan induksi biasa. Oke, kasih plus buat teman-teman. Ya, oke, good. Jadi hubungan antara induksi kuat dan induksi biasa adalah seperti itu tadi ya. Nah, kita sudah belajar hari ini tentang salah satu teknik pembuktian yang kita kenal, yaitu induksi matematika. Saya ingin ada satu atau dua orang atau beberapa orang yang memberikan kesimpulan terkait apa yang kita dapatkan pada hari ini. Silakan. Sebagai bentuk refleksi. Siapa yang mau menyimpulkan? Silakan, angkat. Siapa sebutkan namanya? Nama saya Apriliana Baban, biasa dipanggil April, Pak. Apa yang disebutkan? Yang tadi kita kan belajar induksi matematika biasa. Itu dapat dibuktikan dengan cara yang pertama, nyatakan P1 benar, lalu nyatakan jika PK benar maka PK plus 1 benar, dan itu berlaku untuk bilangan asli. Setelah itu ada beberapa soal yang tidak bisa selesai dilakukan dengan cara induksi matematika biasa. Nah, itu disebut induksi kuat. Itu dengan cara, kalau yang tadi kan hanya PK saja, kalau yang induksi kuat itu bisa PK dan PK plus 1 dan PK dan seterusnya. Itu harus nyatakan benar. Seperti itu. Oke, kasih tepuk tangan buat teman yang ada yang mau menambahkan lagi, silakan. Ya. Ya, nah perkenalkan nama saya Nida Nur Latifah. Mungkin tidak banyak yang akan saya tambahkan, akan tetapi saya akan menambahkan tadi yang diketahui, yaitu jika induksi kuat dan itu banyak syarat, maka lingkupnya akan lebih sedikit dibanding induksi biasa. Oke, good. Baik, terima kasih plus buat temannya. Nah, ada lagi mau menambahkan satu orang lagi? Silakan, satu orang lagi. Ya. Nama saya Rahel Evelyn Donggala. Paling mau nambahin satu aja Pak, karena induksi matematika itu yang dibicarakan adalah bilangan asli. Ada suatu prinsip dalam bilangan asli, yaitu prinsip terurut rapi pada bilangan asli. Itu artinya setiap himpunan bilangan asli mempunyai elemen atau anggota terkecilnya, karena bilangan asli itu bisa diurutkan, tapi anggota atau elemen terbesarnya belum tentu bisa ditentukan, karena bisa aja banyak elemennya itu tak terhingga. Oke, good. Terima kasih. Nah, good. Jadi teman-teman sudah mengenal nih tentang konsep induksi matematika, gitu ya. Dan itu dimotivasi pembuktiannya dengan prinsip terurut rapi pada bilangan asli. Karena kalau kita lihat tadi buktinya pada teorema yang menjamin dia berlaku untuk setiap n bilangan asli, kita memilih F itu mempunyai anggota terkecil. Tim F mempunyai anggota terkecil dijamin karena F adalah himpunan bagian dari bilangan asli. Baik, kita ketemu lagi nanti di minggu depan, gitu ya, di waktu yang sama. Dan mudah-mudahan apa yang didapatkan pada hari ini nanti dicoba diulang kembali. Kalau memang masih ada pertanyaan yang belum paham, boleh ditanyakan ke grup, kita punya di WhatsApp grup kita, atau boleh diskusi gitu ya dengan sesama teman. Oke, sebelum berakhir sedikit kesimpulan bahwa prinsip induksi matematika ini adalah sebagai konsep yang mengakibatkan seperti efek domino, gitu ya. Jadi ketika pada saat dia berlaku untuk satu keadaan mengakibatkan benar, itu akan bisa berlaku untuk semua n anggota bilangan asli. Dan itu dijamin oleh sebuah teorema yang tadi sudah kita buktikan, gitu ya. Nah, ketika asumsinya kita tambahkan, itu nanti menjadi prinsip induksi kuat. Ada soal-soal yang bisa diselesaikan dengan induksi biasa, tapi ternyata ada soal-soal juga yang tidak bisa diselesaikan dengan induksi kuat, dengan induksi biasa. Maka kita perlu mempunyai tools lain untuk membuktikan hal tersebut yang nanti kita gunakan dengan induksi kuat. Mungkin bisa jadi nanti ada soal-soal yang tidak bisa diselesaikan dengan induksi kuat, lalu teman-teman menemukan rumus baru, induksi super kuat misalkan gitu ya. Ya, bisa jadi begitu ya. Oke. Nah, jadi induksi super kuat gitu ya. Jadi ada induksi biasa, induksi kuat, ada induksi super kuat. Nah, mari kita tutup perkuliahan kita pada siang hari ini dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi amal ibadah bagi teman-teman sebagai seorang pelajar.
karena salah satu tugas dari seorang mahasiswa adalah belajar gitu ya, dan semua yang udah dipelajari itu menjadi melekat dengan baik di pikiran gitu ya. Dan jangan lupa tetap direview catatannya, dan kita ketemu lagi di minggu depan. Akhir kata saya akhiri di sini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah salah satu cuplikan perkuliahan analisis real yang saya lakukan secara tatap muka di kelas. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu bapak yang sudah menyaksikan. Akhir kata saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.